Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas lagi tentang tempat angker di Pulau Kabaena. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah Tangkeno Kinolo. Namun sebelum saya jelaskan tentang apa yang angker di Tangkeno Kinolo dan apa kejadian-kejadian yang biasa terjadi di sana yang aneh-aneh, maka terlebih dahulu saya jelaskan dulu di mana ini Tangkeno Kinolo dan mengapa disebut Tangkeno Kinolo. Tangkeno Kinolo ini berada di antara Kampung Rahampuu dan Sikeli. Antara Kampung Rahampuu dan Sikeli. Mengapa disebut Tangkeno Kinolo? Karena Tangkeno ini dia terpotong, atau gunung ini dia terpotong. Dalam bahasa suku Kutua Kabaena itu Kinolo itu artinya dipotong. Namun gunung ini bukan dipotong oleh manusia awalnya. Ini dia terpotong secara alamiah. Secara alamiah karena gunung itu, bukit itu, dia bukit tiba-tiba dia seakan-akan terpotong sendiri di situ. Dia terpotong. Modelnya itu seperti habis dipotong. Makanya itu disebut Tangkeno Kinolo. Namun akhir-akhir ini setelah ada perbaikan jalan, maka bukit itu ditambah potongannya dengan menggunakan alat berat. Akhirnya sudah tidak terlalu tinggi. Kan dulu itu agak tinggi dari sekarang itu pendakiannya, tapi di puncak itu sudah terpotong secara alamiah. Nah, namun setelah ada perbaikan jalan, maka digusur lagi, diperbaiki supaya ketinggiannya itu lebih kurang lagi daripada yang aslinya. Itulah sampai disebut Tangkeno Kinolo. Mengapa dikatakan angker di situ pada zaman dahulu? Selalu saya berbicara pada zaman dahulu karena sekarang kan sudah rame, tapi ini kejadian-kejadian masa lalu sebelum rame motor, kendaraan, mobil. Kalau dulu orang kan cuma jalan kaki atau naik kuda. Kalau berkunjung dari kampung ke kampung. Di situ yang akhir-akhir ini, dan saya juga masih pernah alami kejadian-kejadian di situ. Kalau kita berburu rusa, kalau sudah masuk di hutan itu, kalau berburu rusa, kalau rusa buruan kita sudah masuk di tempat itu, jangan harap lagi kita akan temukan. Jangan berharap bahwa kita akan temukan. Tiba-tiba kalau sudah masuk di hutan itu sudah langsung hilang. Menghilang. Biar dengan kita bawa dengan anjing saja dia tidak bisa lacak. Kalau sudah hewan buruan masuk di situ, langsung hilang. Tidak ditahu lagi kemana. Itu saya masih Riki waktu saya SMP itu, kita menemukan jonga, satu rombongan jonga itu. Terus saya ada 4 orang, kita masuk buru di situ, tidak bisa kita dapat lagi. Padahal kita kepung, tidak bisa. Tiba-tiba satu orang teman saya berteriak bilang ada ular hitam. Tanya, ada ular hitam. Wih, langsung kita pulang, tidak jadi lagi kita masuk. Memang di situ gelap itu hutan belukarnya di situ, tapi hanya sepotong saja, tidak terlalu luas itu bukitnya. Tapi anehnya juga, asal masuk di situ hilang, biar bunyinya apanya itu tidak didengar lagi, ya hilang begitu saja, kayak ditelan bumi. Kemudian ya kalau kita berburu itu di situ, tiba-tiba kita menemukan ular. Ini tadi teman dia berteriak bilang ada ular hitam. Tapi sebagian orang bukan ular hitam. Tiba-tiba kita mengejar ini, sudah ada ular melintang di situ.
ada ular yang melintang kalau kita mengejar di situ. Tiba-tiba di depan ada ular, akhirnya kita akan pasti kita terhenti karena ada ular. Maka itulah kira-kira penyebabnya sampai hewan itu tidak bisa diriki, karena kita terhalang dulu dengan ular. Kira-kira begitu. Ini pemahaman saya. Tapi kenyataannya waktu saya memburu rusa di situ tidak bisa riki, karena teman saya berteriak bilang ada ular hitam. Tapi sebagian orang katanya bukan ular hitam, ular yang belang-belang itu yang besar, biasa juga ditemukan di situ. Kemudian menurut cerita, karena saya juga tidak pernah lihat ini, hanya kan ceritanya orang saja yang di sekitar situ. Itu biasa kalau maghrib itu artinya belum masuk maghrib, masih sore sekali, matahari itu sudah memerah betul, sudah remang-remang kita melihat. Itu biasa muncul penampakan di situ. Yang bisa muncul adalah kerbau yang hanya badannya saja, ada kepalanya. Kita lihat, kerbau membelakang, kita pikir membelakang, kita cari, lihat ke sebelah, tidak ada kepalanya, hanya badannya saja berdiri, tidak kelihatan kepalanya di kerbau. Misalnya gitu, kerbau besar, orang dilihat di situ biasa ada penampakan. Yang berikutnya yang biasa kelihatan di situ, selain kerbau yang hanya badannya saja, ada lagi yang kelihatan, yaitu kerbau yang hanya dua kaki, ada kepalanya, tapi tidak ada kebalikannya tadi. Ada kepalanya tapi tidak ada di bagian belakang. Dia berdiri saja seperti manusia juga, hanya dua kakinya dengan kepalanya bertanduk. Ini juga merupakan satu keanehan di tempat itu. Karena masa ada kerbau dia berdiri seperti manusia, hanya ada tanduknya, ada kepalanya, dilihat badannya tidak ada. Itu yang biasa muncul di situ. Kemudian yang berikutnya yang biasa terjadi, yang biasa dialami orang, itu kalau kita lewat itu tengah-tengah malam, karena di situ terkenal tempat angker. Tapi kenapa bisa ada orang dari puncak bukit itu, dia menghamburkan kita seperti menghamburkan pasir. Biasanya kita kayak dilemparkan pasir dari tebing itu, dihamburkan kita pasir ke bawah. Tapi alhamdulillah juga tidak dikena, mungkin dia takut-takuti saja. Itu melemparkan pasir cuma dia takut-takuti saja. Itu biasanya dia lempar kita di belakangnya kita, bukan di depan. Kita berjalan, tiba-tiba mendengar kayak ada yang melemparkan pasir di belakang. Jadi kita balik belakang melihat, tidak ada ini. Tadi ini ada orang melemparkan pasir. Setelah kita balik belakang, tidak ada orangnya. Jadi hanya perasaan atau apa itu. Hanya kita bisa berlari tapi kan menurun lagi, susah kita berlari. Nah, tiba-tiba tidak lama kemudian ada lagi, bukan hanya satu kali, tiba-tiba ada lagi. Anehnya juga, walaupun kita sudah agak jauh dari bukit itu, artinya bukan lagi di tebingnya, sudah agak ke bawah, itu rasanya pasir itu bukan di sana, dia mendekat lagi. Perasaan kita bahwa hanya sekitar 3 meter dari kita ini. Padahal dari awal tadi kan sudah di sana, agak di tebingnya itu. Kita rasa. Kemudian kita lari sekitar 20 meter. Dekat lagi, masih di situ juga, di dekat kita. Harusnya kan akan kedengaran di tempat yang pertama, karena sudah agak jauh. Adapun kalau dia mau lemparkan kita ke
mengikuti kita kan. Orang itu kalau memang orang dia harus turun berlari baru melempar, harus turun berlari baru melempar supaya ukurannya itu sama jaraknya. Tapi ini tetap saja begitu jaraknya dari badan kita, di belakang kita kejadiannya. Kita lihat orang tidak ada. Jadi itulah pengalaman-pengalaman di Humbu Inutu pada zaman bukan Humbu Inutu, di Tangkenung-Kinolo pada zaman dahulu, yaitu satu bukit yang terpotong antara Rahampu dan Sekili. Untuk sementara sekian, kita akan lanjutkan lagi dengan tempat-tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.